Salam berkat Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Paus Fransiskus pada hari Kamis dalam Oktav Paskah yang lalu mengingatkan bahwa pada 19 April yang akan datang atau Minggu Paskah kedua, gereja akan merayakan pesta kerahiman ilahi. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan membahas tentang Santa Faustina Kowalska yang menjadi rasul kerahiman ilahi yang melatar belakangi gereja mengadakan Minggu Kerahiman Ilahi pada Paskah kedua. Santa Faustina Kowalska lahir di desa Gogowier, Polandia pada 25 Agustus 1905 dengan nama asli Helena Kowalska. Perjalanan panggilannya bukan hal yang mudah. Ia menyatakan mendapat panggilan sebagai pelayan Tuhan pada usia 7 tahun, usia yang masih sangat muda. Setelah menjalani lika-liku kehidupan, ditolak di berbagai biara, pada akhirnya ia diangkat menjadi seorang biarawati di Tarekat Suster Bunda Berbelas Kasih pada 30 April 1926. Di dalam biara inilah ia mendapat berbagai penglihatan spiritual, termasuk stigmata. Ketika ia memberitahukan hal itu kepada pendamping spiritualnya, ia diminta untuk membuat sebuah catatan harian. Melalui catatan harian inilah Santa Faustina dikenal kisah hidupnya dan juga devosi kepada kerahiman ilahi disebarluaskan. Devosi utama Faustina adalah mengenai kerahiman ilahi. Sebagaimana ia telah melihat Tuhan dalam sebuah penglihatan. Tuhan Yesus menampakkan diri dengan cahaya pengampunan yang memancar dari hatinya kepada Santa Faustina. Santa Faustina mendapat pesan kerahiman ilahi dari Yesus yang bangkit pada periode sulit antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada 5 Oktober 1938, Santa Faustina meninggal di Krakow, Polandia. Pada 30 April tahun 2000, tepatnya 20 tahun yang lalu, Santo Yohanes Paulus II memberikan gelar kudus kepada Santa Faustina Kowalska, serta menjadikan Minggu Paskah kedua sebagai pesta kerahiman ilahi. Hal ini diberikan sebagai tanggapan atas permintaan Yesus sendiri yang disampaikan kepada Santa Faustina Kowalska yang kini dikenal sebagai rasul kerahiman ilahi. Melalui pesan Yesus yang diteruskan Santa Faustina kepada segenap umat Allah, devosi kerahiman ilahi kini cukup dikenal dan diikuti oleh lebih dari 100 juta umat Katolik di seluruh dunia. Beberapa contoh devosi kerahiman ilahi antara lain doa Koronka yang didoakan setiap pukul 3 sore waktu suci di mana Yesus wafat. Umat di berbagai keuskupan dan paroki juga biasa mendoakan novena kerahiman ilahi yang dimulai ketika Jumat Agung dan berakhir 9 hari tepat pada Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. 3 tema utama yang menjadi fokus devosi kerahiman ilahi adalah meminta dan mendapatkan kerahiman ilahi dari Tuhan, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah, dan menunjukkan kerahiman kepada sesama dan bertindak sebagai saluran kemurahan hati Allah. Ya Yesus, Engkau telah wafat, tetapi sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.
Yesus Raja Keraiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Paus Fransiskus berpesan kepada kita untuk senantiasa menghadirkan kerahiman Allah di dalam hidup kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita adalah bentuk belas kasih dan kemurahan hati Allah bagi manusia. Ia yang dengan mudah mengasihi kita, tergerak hati oleh belas kasihan, mengasihi mereka yang sakit dan berdosa, adalah wujud nyata perilaku Allah yang berbelas kasih. Marilah kita mendoakan kerahiman ilahi bagi gereja dan seluruh umat manusia, khususnya bagi mereka yang menderita pada waktu-waktu sulit ini. Kristus yang bangkit menghidupkan kembali harapan dan semangat iman di dalam hati kita. Marilah kita menyadari betapa besar kasih Allah dalam hidup kita, betapa besar rahmat dan kerahiman yang telah kita terima, dan marilah kita membagikan kasih dan kerahiman Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Tuhan Yesus memberkati.